Cerita dimulai di tengah hutan belantara, di mana sesuatu menerobos air dan membunuh seekor buaya besar di sungai. Adegan berpindah ke sebuah bar, tempat dua sahabat, Sistine dan Hana, sedang berlibur. Mereka bersulang berjanji untuk menikmati setiap detik perjalanan mereka. Namun kemudian telepon Sistine berdering dan dia mengetahui bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Sebelum mendengar kabar tersebut, Hana sudah memesan paket wisata perahu sungai dengan harga diskon untuk mereka berdua. Pemandu wisata Rodrigo memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Setelah dia pergi, Hana mengetahui bahwa Sistine kehilangan pekerjaannya. Dia menepisnya mengatakan itu tidak penting. Dia memiliki kartu kredit ibunya. Dia mengatakan kepada Sistine agar tidak khawatir. Dia akan memperbaikinya. Dia selalu berhasil. Jadi mereka berdua melupakan masalah mereka dan minum sepanjang malam, berpesta tanpa beban. Keesokan paginya, sebuah keluarga tiba untuk mengikuti tur Rodrigo, terdiri dari seorang putra, ibunya, dan kakeknya. Tak lama kemudian, Sistine dan Hana pun muncul. Bocah itu, Mike, sama sekali tidak tertarik dengan tur tersebut. Namun begitu melihat gadis-gadis itu, ketertarikannya langsung berubah. Lalu seorang wanita bernama Diane datang. Dia bertanya kepada Rodrigo apakah ini tur VIP dan memastikan bahwa mereka pasti akan melihat buaya hari ini. Dia berjanji pada putranya akan mengirimkan foto yang besar. Rodrigo memasukkan semua orang ke dalam sebuah van dan mengantar mereka ke markasnya di dekat rawa. Semua orang mengambil foto. Tengkorak buaya dan ular dipajang di sekeliling ruangan. Mike melihat sebuah tengkorak yang sangat besar. Pemiliknya Walker menjelaskan bahwa dia menangkapnya di Afrika pada tahun 98. Dia mengatakan bahwa hewan paling berbahaya yang masih hidup bertanggung jawab atas lebih dari 5 kematian manusia setiap tahunnya. Dan dia seorang vegetarian. Ia membunuh untuk bersenang-senang. Itu adalah seekor kuda Nil. Mike tertawa terbahak-bahak. Walker mengatakan dia telah menyaksikan mereka menaklukkan singa, buaya, dan bahkan mobil. Mereka sangat protektif terhadap anak-anak mereka. Para ibu akan mati demi bayi mereka. Kemudian ibu Mike Sally membaca sebuah papan pengumuman yang bertuliskan bahwa tempat ini hampir memiliki kuda Nil sendiri. Walker menjelaskan bahwa selama kekurangan daging, kuda Nil akan didatangkan dari Afrika untuk menggantikan sapi. Setelah itu, tur perahu dimulai. Sebagai suguhan istimewa, Rodrigo akan mengajak mereka melihat buaya terbesar di daerah itu, Ben. Seekor buaya raksasa dengan panjang lebih dari 12 kaki. Mereka melewati banyak buaya di sepanjang jalan. Rodrigo terus maju melacak Ben, yang masih jauh di sana. Akhirnya mereka sampai di lokasinya. Rodrigo melemparkan marshmallow ke dalam air. Mereka mengapung di permukaan dan buaya mengira itu telur. Tetapi tidak ada yang muncul untuk memakan umpan tersebut. Ini aneh. Rodrigo menduga mungkin Ben telah menakut-nakuti semua makhluk di daerah ini. Tetapi sinyal GPS terakhir Ben berada tepat di sini. Dia melemparkan ayam ke dalam air, namun Ben tetap tidak muncul. Sistine menyarankan mereka untuk memeriksa di sekitar sudut, tetapi saat itu Mike memasukkan tangannya ke dalam air untuk mengambil ayam dan mulai berteriak kesakitan. Ternyata itu hanyalah sebuah lelucon. Mereka berbelok di tikungan mencari Ben dan menemukannya di sana. Kepalanya terlepas dari tubuhnya. Rodrigo tidak tahu apa yang mungkin menyebabkan hal itu. Semua orang takut, tapi Diane bilang, "Dekatkan aku untuk berfoto." Dia membayar Rodrigo tip sebesar $300 untuk melihat buaya terbesar. Mendengar ini, Sistine bertanya apakah mereka memang seharusnya berada di sini karena tidak ada satupun perahu wisata lain yang terlihat. Kakek Mike, Tim, menyuruh Rodrigo untuk membawa mereka semua kembali sekarang juga. Mereka berjarak 4 mil dari rute. Tim meminta radio agar dia bisa melaporkan lokasi mereka, tetapi Rodrigo menenangkannya. Dia menyalakan perahu dan menjauh dari tempat itu. Tetapi tepat di depan sesuatu menabrak mereka. Sesuatu menghantam dari bawah perahu dan membalikannya sepenuhnya. Semua orang dilempar ke dalam air. Mereka bergegas naik ke atas perahu yang terbalik. Dion memisahkan diri dari kelompok dan memanjat pohon. Rodrigo tidak terlihat dimanapun. Dia muncul dengan luka parah. Mereka menangkapnya dan menyeretnya ke atas perahu. Tetapi kemudian makhluk itu menabrak perahu mereka yang terbalik lagi, menjepitnya di antara pepohonan. Rodrigo mengalami pendarahan hebat. Sally, seorang perawat, memeriksa luka tersebut dan mengatakan bahwa dia harus membakarnya. Dia membutuhkan logam panas. Sebuah kotak suar mengapung di dalam air. Sistine memanjat pohon di dekatnya dan mencoba meraihnya. Dia berhasil meraihnya, tetapi makhluk itu berada tepat di bawahnya. Untungnya dia meraih kotak suar dan berhasil lolos dengan selamat.
Tim memiliki pisau baja. Mereka menyalakan suar dan memanaskan mata pisau. Mereka membakar luka Rodrigo. 10 menit kemudian, Rodrigo sadar. Dia meminta maaf karena telah membuat mereka keluar jalur. Mike bertanya padanya, hewan apa yang melakukan ini? Rodrigo mengatakan warnanya abu-abu dan ukurannya besar. Setelah memeriksa luka tersebut, Sally mengatakan bahwa pasti ada gigi yang panjangnya 10 inci di sana. Radio Rodrigo pasti mengalami korsleting di dalam air. Tetapi alat pelacak seharusnya telah mengirimkan lokasi GPS terakhir mereka kembali ke markas. Masalahnya adalah tidak ada yang akan menyadari bahwa mereka hilang sampai waktu tutup dan itu masih 5 jam lagi. Tim menyuruh semua orang untuk mengumpulkan apapun yang berguna, tetapi saat itu juga hujan mulai turun. 3 jam kemudian, Sally memberitahu tim bahwa luka Rodrigo telah terinfeksi. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Mike melemparkan tali ke dalam air dengan harapan dapat meraih kotak es terapung berisi air minum. Tetapi perhatiannya teralihkan begitu melihat Hannah. Tim mengambil tali darinya dan mencoba menarik air untuk pertama kalinya. Saat berbicara dengan Sistine dan Hannah, tim menyerahkan pisaunya kepada Sistine. Namun kemudian Mike memperhatikan adanya pergerakan di dalam air. Ini kembali, semua orang bergegas naik ke pohon. Tetapi Sally yang memanjat lebih tinggi terpeleset dan jatuh ke dalam air. Sistine terjun untuk menyelamatkannya. Dia membawanya kembali, tetapi Hannah melihat hewan itu datang langsung ke arah mereka. Makhluk itu menabrak pohon tempat Hannah berada dan menjatuhkannya ke dalam air. Hannah berenang mendekati yang lain, tetapi dia tidak bisa menarik dirinya ke permukaan. Sistine mengulurkan tangan mencoba meraih Hannah dan menariknya masuk. Kemudian tim mengabaikan permohonan Sally menurunkan dirinya ke dalam air untuk membantu. Dia memanggil Hannah mendekat, tetapi makhluk itu malah membunuh tim. Sistine mengulurkan tangan kepada Hannah dan meraih tangannya, tetapi dia tidak bisa menariknya berdiri. Hannah berjuang dan memanjat batang pohon dari depan sendirian, tetapi saat itu juga makhluk itu menerkam dan membunuhnya. Itu adalah seekor kuda Nil. Semua orang menangis terseduh-seduh. Saat malam tiba, Walker pun mulai khawatir. Rodrigo sekarang terlambat 5 jam. Dia memeriksa lokasi pelacak, tetapi pelacak itu tidak aktif. Menolak untuk mempekerjakan lembur siapapun, Walker pergi sendirian, membawa pistol dan suar, lalu berangkat dengan perahu untuk mencari mereka. Kembali ke perairan, Mike bertanya kepada Rodrigo, bagaimana kuda Nil itu bisa sampai di sini, tetapi Rodrigo tidak bisa menjawab. Sistina memberinya air minum. Deyon bertanya apakah dia yakin alat pelacak itu benar-benar diaktifkan. Itu juga merupakan ketakutan Rodrigo. Jadi Mike menyarankan agar mereka menyalakan api agar orang-orang bisa melihat mereka dari jauh. Ada bahan bakar di dalam sebuah jerigen. Deyon menyuruh mereka membuat lingkaran api di sekitar perahu agar salah satu dari mereka bisa masuk ke air untuk menghidupkan pelacak. Namun, dia tidak mau masuk sendiri karena dia tidak bisa berenang dan dia berada paling jauh. Jadi Sistine memutuskan untuk melakukannya. Mereka membuat lingkaran api untuk menjauhkan kuda Nil. Rodrigo memberikan kunci kotak penyimpanan kepada Sistine. Ponsel pelacak ada di dalamnya. Sistine mengumpulkan keberaniannya dan masuk ke dalam air. Dia menemukan obor di bawah perahu, tetapi begitu dia menyalakannya, dia melihat tubuh Hannah tepat di depannya. Sistine membuka kotak penyimpanan dan mengeluarkan ponsel. Namun kemudian dia mendengar sebuah suara. Mike datang untuk membantunya karena api sudah mulai padam. Keduanya berhasil kembali ke atas. Rodrigo melihat bahwa telepon itu telah mati. Dia membukanya, mengeringkannya, dan menyalakannya kembali. Di sini tidak ada sinyal seluler, tetapi dia dapat mengaktifkan GPS. Dan begitu alat pelacak menyala, Walker mendapatkan lokasi mereka. Dalam sekejap, Walker sampai di tempat mereka. Mereka semua menghela napas lega, dan semua orang sangat gembira. Tapi kemudian sesuatu juga menabrak perahu Walker. Melihatnya, semua orang kembali ketakutan. Perahunya hanyut perlahan karena kehabisan bahan bakar. Saat Walker menyadari bahwa seekor kuda Nil yang melakukan semua ini, dia mengatakan itu tidak mungkin. Mereka pergi ke Deyan dan membawanya masuk ke dalam perahu juga. Begitu naik ke pesawat, dia langsung mengatakan akan mengajukan pengaduan terhadap perusahaan mereka. Dia akan menuntut ganti rugi atas trauma yang dialaminya. Mike balas membentak bahwa dialah alasan mereka semua berada di sini. Kemudian dia menoleh ke Rodrigo yang terluka dan menuntut agar dia meminta maaf. Dan saat Mike mencoba menariknya menjauh darinya, dia jatuh ke dalam air. Dan tepat di belakangnya, kuda Nil pun tiba. Hewan itu menggigit Mike dan membunuhnya. Sally berteriak memanggil anaknya. Walker menyuruh semua orang untuk kembali memanjat pohon. Walker memiliki 2 obat penenang,
Tetapi mungkin itu tidak cukup untuk seekor kuda Nil sebesar ini, tetapi dia akan mencoba. Rodrigo tahu dia tidak akan berhasil. Walker menawarinya minuman. Walker berencana menggunakan mereka semua sebagai umpan. Kuda Nil adalah hewan vegetarian, tetapi mereka bersifat teritorial. Apapun yang memasuki wilayah mereka akan mereka serang. Dan sekarang orang-orang ini berada di wilayah kuda Nil ini. Kemudian Sally yang trauma jatuh ke dalam keadaan katatonik dan mengingat putranya, dia menurunkan dirinya ke dalam air. Yang lain berteriak mencoba menghentikannya, tetapi dia terus melayang ke depan sambil menyanyikan sebuah lagu. Walker mengangkat senjatanya, berharap kuda Nil itu akan muncul ke permukaan. Kuda Nil itu tidak muncul, dan Sally terus hanyut hingga menghilang dari pandangan mereka. Kuda Nil itu menyerang Walker dari belakang. Hewan itu menggigit kaki Walker. Dengan susah payah, Rodrigo merebut senapan bius milik Walker, dan entah bagaimana berhasil menembak kuda Nil itu. Namun, bersama dengan kuda Nil, Walker juga jatuh ke dalam air. Dia berenang ke tepi sungai. Kakinya terluka parah, dan saat itu juga Rodrigo meninggal. Walker menyuruh mereka turun ke tepi air dan mulai memercikan air untuk mengalihkan perhatian kuda Nil. Namun Dion tidak mau mendekati air. Mendengar itu, Sistine berkata, "Apakah kamu tidak ingin kembali kepada anak-anakmu?" Sistine mengatakan mereka adalah anak tirinya yang telah ia besarkan sebagai anaknya sendiri selama 9 tahun. Namun mantan suaminya menceraikannya dan mengambil anak-anak darinya. Jadi Sistina berkata, "Jika kamu mencintai anak-anakmu, kamu tidak akan menyerah." Mereka berdua mematahkan ranting pohon dan menggunakannya untuk memercikan air. Kemudian Walker mulai bergerak kembali ke dalam air agar dia bisa meraih perahu. Namun tepat saat itu, kuda Nil muncul di hadapannya. Walker berlari kembali dan untuk menakut-nakuti kuda Nil yang mengejarnya, dia menyalakan suar. Memanfaatkan kesempatan itu, Sistine berenang menuju perahu dan berhasil mencapainya. Namun semangat Walker padam dan kuda Nil itu pun lari. Sistine memanggil Walker, tetapi tidak ada jawaban. Sesaat kemudian Walker muncul. Mereka semua naik ke perahu dan mulai pergi karena kuda Nil itu terluka. Saat mereka bergerak maju, Sistine meraih tas Hana yang mengapung yang berisi camilan di dalamnya. Kemudian Walker melihat eceng gondok Jepang dan memberitahu mereka bahwa pada tahun 1910, karena kekurangan daging di Amerika, Presiden menyetujui rencana untuk membudidayakan kuda Nil di sini. Idenya adalah bahwa kuda Nil akan memakan eceng gondok dan orang Amerika akan memakan kuda Nil, yang berarti mungkin ada lebih dari satu kuda Nil di sini. Dan Walker sendiri tidak bisa melihat dalam gelap. Dia hanya akan bisa memimpin mereka ke timur saat matahari terbit. Dean sama sekali tidak menyukai rencana itu. Namun saat itu juga Sistine mengeluarkan kamera dari tas Hana. Dengan penglihatan malamnya, mereka akan dapat melihat ke depan. Dan tepat saat itu dimainkan, gerakan mulai muncul di sekitar mereka. Sistine mencoba mencari kuda Nil, tetapi yang dilihatnya malah sebuah bangunan buatan manusia. Mereka mengarahkan ke arahnya. Ini tampak seperti bekas peternakan buaya. Mereka masuk ke dalam. Sistine mengatakan mereka harus menemukan sesuatu yang bermanfaat seperti minyak. Namun Walker mengatakan bensin akan rusak seiring waktu dan tidak ada seorang pun yang pernah ke sini selama seabad. Sistina berkata benda ini tidak berguna di kapal, tapi setidaknya bisa terbakar. Dengan itu mereka bisa membuat sinyal asap. Lalu Deon menemukan beberapa buku catatan di sini yang berisi catatan impor dari Afrika tertanggal 1912. Ada sangkar di sini juga. Mungkin minyaknya ada di luar. Melihat kerangka-kerangka yang tergeletak di luar, Walker mengatakan mungkin 3 generasi telah tinggal di sini. Dan tepat saat itu, Sistine mendengar tangisan bayi kuda Nil. Seekor bayi kuda Nil terperangkap di sini di bawah kandang yang roboh. Dan tepat saat itu, ibunya tiba. Sistine lari dari tempat itu, dan Walker juga meleset saat menembakkan obat penenang. Dia menarik Sistine menjauh dari kuda Nil itu. Mereka perlu membakar tempat ini sampai hangus. Dean melihat jalan setapak yang mengarah ke bawah dari sini. Mungkin jalan setapak yang kembali ke arah rawa. Kemudian Sistine menemukan setong minyak. Walker mengatakan mereka tidak bisa terus berada di dalam. Musik Sistina adalah yang tercepat. Jadi dia harus lari duluan dan membakarnya. Walker dan Deon menuju ke perahu. Tetapi kuda Nil itu telah berputar dan mengejar mereka. Saat benda itu mendekati Walker, Deon menutup pintu dan membiarkannya berada di luar. Dan di luar, kuda Nil membunuh Walker. Deon bilang, kita toh tidak bisa membantunya. Dan aku perlu menemui anak-anakku. Tapi kemudian kuda Nil itu mulai mendorong pintu mereka juga.
Mereka memutuskan untuk berpisah dan membuat kekacauan. Kuda Nil itu memaksa masuk ke dalam. Sistina menemukan sebuah pisau. Dia menyuruh Deon untuk keluar melalui pintu jebakan dan melarikan diri dari sini. Dia memancing kuda Nil itu mendekat ke arahnya. Namun saat Deon melompat turun, kakinya patah. Sistine melemparkan pisau ke sisi lain lalu lari. Namun dia terus terpeleset karena tumpahan minyak. Dia mengeluarkan kotak korek api dari sakunya dan menyalakan minyak di dalamnya. Dia melompat ke bawah. Dia mengangkat Deon. Kuda Nil itu terbakar di dalam kobaran api di atas. Anak kuda Nil itu juga menggeliat kesakitan di sini. Sisti mengatakan mereka harus naik ke atas kandang. Seseorang akan melihat api ini dan datang untuk mereka. Namun Deon tidak ingin tinggal di sini. Dia melanjutkan perjalanan sendirian. Sistine mulai mencoba membantu bayi kuda Nil itu. Namun tepat saat itu, induk kuda Nil muncul di hadapan Deon. Ia membenturkan Deon ke sangkar berulang kali, membunuhnya. Kemudian ia berbelok ke arah Sistina. Namun Sistina menyadari bahwa ia hanya menginginkan bayinya. Dengan menggunakan pisau yang diberikan tim padanya, dia membebaskan bayi kuda Nil itu. Saat sang ibu sampai di dekat bayinya, ia menjadi tenang. Dan tepat saat itu, sebuah helikopter tiba. Kuda Nil itu pergi. Sistine naik ke atas kandang agar helikopter bisa melihatnya. Dia ditemukan dan diselamatkan. Dari helikopter, dia mengamati kuda Nil di bawah air. Dan dengan demikian, cerita ini berakhir. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan ini. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami.